Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Anda Ibu semuanya? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada malam ini bersama Ibu Nova Andrita, kita kembali bertemu dalam pelajaran daring. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, malam ini kita akan belajar tentang pelajaran 8, senang bisa membaca Al-Quran. Tujuan pelajaran kita malam ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan ibu guru, kamu bisa melafalkan Quran Surah Al-Asr dengan benar dan jelas. Yang kedua, kamu bisa menghafal Quran Surah Al-Asr dengan benar dan jelas. Yang ketiga, kamu bisa memahami pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Asr. Sebelum mulai, mari kita bernyanyi dulu tentang nyanyi baca hafal Al-Quran. Iramanya cicak di dinding. 1, 2, 3. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya, yuk kita amalkan. Begitulah, kira ya. Anak, di antara kamu yang sudah hafal surat Al-Asr, kan di kelas 1 kita sudah berlatih membaca surat Al-Asr sebelum kita mulai belajar. Nah, mungkin anak-anak ibu sudah ada yang hafal dan ada yang belum. Mari dengarkan ibu guru dulu, melafalkan baru kamu ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, Ibu harap kamu harus bisa melafalkan sendiri surat Al-Asr dengan cara membaca di buku pakai atau di buku amamu. Nah, yang kedua, kita belajar menghafal surah Al-Asr bagi yang belum hafal. Bagaimana caranya? Hafalkanlah ayat 1 sebanyak 10 kali hingga hafal, ditambah ayat 2 10 kali hingga hafal, lalu kamu gabung ayat pertama dan kedua 10 kali hingga hafal, lalu kamu hafal ayat ketiga 10 kali sampai kamu hafal, barulah kamu gabung ayat 1, ayat 2, dan 3 sampai hafal. Mudah-mudahan anak ibu bisa hafal dengan baik dan benar. Ayo kita hafal kembali nak. Kita bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu mohon anak-anak menghafal di rumah dengan bimbingan orang tuanya. Nah, sekarang masuk pada pesan surah Al-Asr. Nah, surat Al-Asr berjumlah 3 ayat. Dia adalah surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekkah. Kita lihat urutannya adalah urutan ke-103 di dalam Al-Quran. Yuk kita pelajari dulu arti dari surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Nah, kamu harus paham arti dari ayat ini ya nak, bahwasanya ayat ini menerangkan tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu. Hal ini dapat kita lihat dari arti kata al-asar itu sendiri, yang artinya waktu atau masa. Al-asar artinya waktu atau masa. Pesan surah Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Menggunakan waktu untuk kebaikan, disiplin waktu untuk kebaikan. Renungkanlah matahari di ujung pandangan kita, tampak datang lalu pergi, berulang seperti itu setiap hari. Namun hari ini bukanlah hari besok, hari ini juga bukanlah hari kemarin. Kita akan menyaksikan matahari itu sejak usia balita sampai sesudah kita tua. Sepertinya sama saja, padahal umur dan kesempatan kita hilang bersama berjalannya waktu. Demikian pentingnya waktu sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan manusia melalui surat Al-Asr ini. Agar manusia tidak merugi karena waktu yang terus berjalan dan manusia semakin lama semakin tua, maka manusia harus mengisi waktunya dengan amal baik yang kelak menjadi pahala yang menjadikannya masuk surga. Anak-anak harus tahu apa saja contoh amal baik tersebut. Yang lebih penting yang itu pertama kamu adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, baca Al-Qur'an, belajar puasa dan sebagainya serta menolong orang lain. Itu namanya beramal soleh. Kemudian kalau kamu di sekolah kamu bisa berbuat baik dengan teman, tidak mencontek, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, tidak bolos, mengerjakan tugas dan sebagainya. Di rumah kamu juga bisa berbuat baik dengan cara apa? Membantu orang tua, belajar dengan baik, dan berbakti pada orang tua dengan cara berkata yang baik dengan orang tuanya, tidak membentak-bentak orang tuamu. Nah, kemudian apalagi amal baik selanjutnya? Menasihati agar orang lain berbuat baik. Jadi, kita menasihati orang lain itu juga adalah bernilai pahala dari Allah. Jika ada teman kita yang berkelahi, kita nasihati supaya mereka tidak berkelahi. Itu namanya menasihati agar orang lain berbuat baik. Ketiga, kamu harus menasihati teman agar menetapi kesabaran. Jadi diawali dengan diri sendiri ya. Sabar itu ditanamkan dalam hati kamu terlebih dahulu baru kita menasihati orang lain agar mereka bersabar dalam beribadah, bergaul, dan dalam belajar seperti yang kamu laksanakan sekarang. Nah, anak-anak, kamu harus memiliki sikap, makanya kamu gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sekarang ada tugas dari ibu guru, tunjukkanlah hafalan Quran Al-Asrmu melalui video, lalu kirim ke WA ibu mulai tanggal 8 Februari. Sampai di sini dulu pelajaran kita malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.